Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya Bagas Satrio Nugroho dengan NIM 19112867 dan teman saya, Boyan Sasmita Aji dengan NIM 19112883. eee, di sini kami, membuat kecerdasan buatan dengan tema analisis pemantauan LAN menggunakan metode QoS dan pengklasifikasian status jaringan internet menggunakan algoritma Naive Bayes. Oke, yang Bisa pertama di dilanjut? sini ada sumber jurnalnya sendiri untuk referensi ya. Yang kedua di sini ada algoritmanya Naive Bayes. Nah, di sini algoritma Naive Bayes mampu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik. Selanjutnya di sini cara kerja algoritma Nest di aplikasi yang dibuat kali ini eh, untuk rumusnya seperti yang sudah dilihat. Nah, untuk X sendiri itu adalah data dengan kelas yang belum diketahui. Untuk H itu adalah hipotesis data, merupakan suatu kelas spesifik. Untuk P dalam kurung HX ini adalah probabilitasnya. Untuk P dalam kurung H di sini probabilitas H. Untuk P dalam kurung XH di sini ada probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis. Dan P dalam kurung X yaitu probabilitas X-nya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai rumus Bayes dapat dilakukan dengan cara menjabarkan sebagai berikut. Nah, untuk lebih rincinya mungkin bisa eh, dilihat ya. Untuk perhitungannya sendiri menggunakan quality of service atau QoS. Nah, yang akan diambil datanya yaitu meliputi delay, ada jitter dan juga packet loss. Lanjut di sini ada quality of service atau QoS itu sendiri. Di sini adalah metode pengukuran kualitas jaringan dan mencoba untuk mendefinisikan karakteristik dan properti dari jaringan. Nah, di sini juga pengguna menentukan persyaratan kinerja dalam bentuk parameter QoS seperti penundaan atau kehilangan paket atau bisa disebut paket loss begitu. Dan jaringan menggunakan bandwidth untuk skema QoS yang berbeda untuk memasuki persyaratan. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini yaitu ada nilai 3,8 sampai 4 untuk presentasinya 95 sampai 100, indeksnya sangat memuaskan dan begitu juga seterusnya. Lanjut di sini ada delay. Nah, untuk delay sendiri di sini adalah selang waktu antara paket data yang dikirim dan paket respon yang diterima atau waktu yang dibutuhkan begitu untuk mengirim data dari terminal ke sumber terminal. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini untuk besar delaynya kalau kurang dari 150 ms untuk kategori delaynya itu sangat bagus, untuk indeksnya adalah 4. Nah, begitupun seterusnya. Untuk penulisan rumusnya sendiri di sini yaitu delay sama dengan waktu paket diterima dikurangi waktu paket dikirim. Lanjut ada jitter. Nah, jitter di sini adalah variasi delay yang terjadi akibat adanya selisih waktu atau interval antara kedatangan paket di si penerima. Untuk mengatasi jitter, maka paket data yang datang dikumpulkan dulu dalam jitter buffer selama waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk tabelnya di sini bisa dilihat untuk
kategori sangat bagus, mempunyai jitter 0 ms dan indeksnya adalah 4. Nah, begitupun seterusnya. Untuk rumusnya sendiri di sini jitter sama dengan delay dikurangi rata-rata delay yang didapat dari hasil di atas. Yang selanjutnya ada paket loss. Di sini paket loss sendiri adalah persentase jumlah data yang tidak dikirim oleh karena kemacetan transmisi paket yang harus dilayani oleh karena lalu lalu lintas yang padat. Nah, untuk tabelnya di sini bisa dilihat untuk kategori paket loss yang sangat bagus di sini 0% dengan indeks 4. Begitupun seterusnya. Untuk rumusnya sendiri di sini paket loss sama dengan data dikirim dikurangi data diterima dikali 100. Eee, untuk kali ini saya yang menjelaskan untuk alur metode knife base. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, mulai dari start, lalu langsung membaca data training dan akan muncul pertanyaan, apakah data numerik? Jika tidak, maka yang dilihat adalah jumlah probabilitasnya, lalu menuju tabel probabilitas, lalu solusi. Jika jawab ya, maka akan langsung masuk ke min tiap parameter. Nah, setelah masuk ke min tiap parameter, eee, langsung masuk ke standar deviasi tiap parameternya. Setelah masuk ke standar deviasi tiap parameter, lalu masuk ke tabel min dan standar deviasinya. Setelah itu masuk ke solusi dan solusinya selesai. Dan untuk topologi jaringan yang digunakan, karena keterbatasan oleh perangkat, maka saya akan, memvirtualkan antara, eee, HP sebagai, membayangkan router dan VirtualBox itu untuk, sebagai mikrotiknya. Jadi ibaratnya si HP ini untuk jaringannya, si mikrotiknya itu akan bertugas sebagai pengaturnya. Dan di sini, eee, terlihat jelas di sini ada kalau jika, Ethernet 1, jaringan Ethernet 1 itu di DHCP client dan di-bridge NDIS oleh VirtualBox, melewati tethering USB. Nah, dari mikrotik 1 ke PC host itu menggunakan Ethernet 2 dengan menggunakan IP 192.168.1.254/24 dengan virtual host only-nya dengan jalan dengan kabel virtual host only. Di sini IP virtual host only-nya itu 192.168.1.1/24. Untuk pengambilan data ini, gambar ini saya ambil secara real time. Nah, saya nge eh, sorry, saya mengambil datanya itu sebanyak 50 paket dengan interval 1 second. Kenapa saya mengambil 50 paket? Karena jika tidak di-limit, sebanyak 50 paket, maka data yang akan dihasilkan akan sangat banyak dan, menghitungnya akan sangat sulit karena data ini adalah data mentah yang belum bisa langsung diimplementasi. Nah, di sini, di gambar ini terpampang jelas bahwa di sini yang saya sebutkan tadi, paketnya adalah 50 dengan terterimanya itu sebanyak 50 yaitu 100% dengan waktu 0,153 dan, eee, bisa dilihat ini untuk kecepatan nyalanya juga
Dan pada topologi di atas ini, di 3.6 merupakan pengujian yang dilakukan aplikasi melalui melakukan aplikasi melakukan monitoring jaringan internet dengan cara mengirim ping ke video YouTube dengan rentang interval 1 second dan limit sebanyak 20 kali pengiriman. Nah, di sini untuk mengetahui delay, rumus yang digunakan yaitu delay sama dengan waktu paket diterima dikurang waktu paket dikirim. Nah, waktu paket dikirim itu adalah bagian capture atau package ini. Nah, ini sudah terpampang jelas ada 50 dan dikurang oleh waktu paket dikirim. Paket dikirim di sini adalah time span di sini yang 0,153 ini. Nah, jika dikurang maka delay sama dengan 50 dikurangi 0,153 sama dengan 49,87 ms delaynya. Nah, penjelasan ini adalah salah satu cara penghitungan ping. Jadi, saya itu meng-ping itu sebanyak 20 kali. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dan untuk melakukan perhitungan rata-rata delay, harus menggunakan metode di atas seperti ini. Karena limitnya sebanyak 20 kali dan didapati ping yang diterima adalah sebanyak 18. Maka untuk mendapatkan total rata-rata delay sebagai berikut. Di sini terdapat, eee, ping se ping nomor satu yaitu 49,847 milisecond dan ping kedua yaitu 47,51 dan ping ketiga 42 ms, ping keempat 40, ping ketiga dan seterusnya. Eee, Jika sudah semua ditambahi atau sama dengan 709,204. Ini adalah hasil jika semua ini sudah ditambahi. Lalu karena data tersebut sebanyak 18, maka dibagi 18 dan hasilnya itu 39,40 ms. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapati total rata-rata delay sebesar 39,40 ms, yang apabila dilihat berdasarkan tabel 2, maka akan masuk ke dalam kategori yang sangat bagus. Nah, untuk bagian yang lainnya, untuk melakukan perhitungan jitter, perlu diketahui delay dan rata-rata delay. Dapat dilihat bahwa nilai delay terakhir sebesar 49,8447 ms dan rata-rata delay sebesar 39,40 ms. Dengan persamaan jitter, maka didapati 49,847 ms dikurangi 39,40. Maaf, saya lupa menambahkan ms-nya. Nah, didapati hasilnya itu 10,47 ms. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapati jitter sebanyak 10,47 ms, yang apabila dilihat berdasarkan tabel 3, maka akan masuk ke dalam kategori bagus. Nah, selanjutnya untuk melakukan perhitungan paket loss, perlu diketahui jumlah paket data yang dikirim dan jumlah paket data yang diterima. Dapat dilihat bahwa paket yang dikirim adalah sebanyak 20 kali pengiriman ping, sedangkan jumlah paket data yang diterima adalah sebanyak 18 kali. Maka akan didapati paket loss sebagai berikut. Sama dengan kurung 20 paket dikurangi 18 paket, tutup kurung, dibagi 20 paket, tutup kurung, dikali 100%. Sama dengan buka kurung, 2 paket dibagi 20 paket, tutup kurung, dikali 100%. Maka jawabannya adalah 1%. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapati paket loss sebesar 1%, yang apabila dilihat berdasarkan tabel 4 maka akan masuk ke dalam kategori bagus. Nah, untuk berikutnya adalah pembahasan naive Bayes, yaitu algoritmanya tersebut. Algoritma naive Bayes akan melakukan proses klasifikasi menggunakan dataset yang telah disediakan
atau telah dimasukkan. Setelah didapati nilai dari masing-masing perhitungan parameter, maka algoritma Navier-Bayes akan melalui proses klasifikasi. Setelah didapati hasil dari parameter, yaitu setelah didapati rata-rata delay sebesar 39,40 ms dengan jitter sebesar 10,47 ms dan paket loss sebesar 1%. Navier-Bayes akan melakukan pengklasifikasian bahwa jika kondisi seperti hasil pengujian di atas, masuk kategori manakah status jaringan internet ya? Perhitungan lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk probabilitas hasil memuaskan bisa dilihat pada di sini. Nah, untuk yang nomor 2, untuk probabilitasnya hasil memuaskan bisa dilihat di sini. Dan untuk nomor 3, untuk probabilitas hasil kurang memuaskan bisa lihat di sini. Dan untuk probabilitas hasil yang jelek bisa dilihat di sini. Nah, untuk hasil pengklasifikasiannya di sini sama dengan ARG max P sangat memuaskan dikali P sangat memuaskan dikali P kurang memuaskan dikali P jelek. Di sini hasil akhirnya adalah 0,021. Berdasarkan hasil pengklasifikasian algoritma Navier-Bayes untuk klasifikasi status jaringan internet masuk ke dalam kategori memuaskan dengan nilai probabilitas paling besar dibanding dengan yang lainnya yaitu sebesar 0,021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk hasil pengujiannya sendiri di sini sudah diperoleh beberapa data ya untuk tabel 5. Nah, berdasarkan pada tabel di atas di sini kami melakukan pengujian selama 3 hari pada jam berbeda. Yang pertama ada jam 3 pagi sampai jam 6. Yang kedua ada jam 10 sampai jam 11 malam. Yang ketiga ada jam 11 siang dan juga jam 12 malam. Jam 12 siang. Nah, berdasarkan pada pengujian tabel di atas, dapat diketahui waktu terbaik untuk menggunakan internet. Tak ganti tuh guys. Sorry. Yo, yo. Apa di desa ya? Di desa Di desa Nepi. Udah gini aja. Jakarta. Ya, Nepi boleh. Nah, untuk berdasarkan pada tabel pengujian di atas, nah dapat diketahui waktu terbaik untuk menggunakan internet di Desa Nepi, Yogyakarta sebagai berikut. Nah, untuk pengujian jam setengah 4 sampai jam setengah 7, setengah 7 ya? Salah guys, setengah 6 itu harusnya, jam 5.30. Lah, di atas sudah ini. Biarin aja. Biarin, Biarin biarin. aja. Oh, ya. Biarin, biarin. Untuk waktu pengujian jam 3.30 sampai jam 6.30 dengan kategori sangat memuaskan di sini untuk rumusnya yaitu eh, dapat ditambahkan ya untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu untuk kategori memuaskan tinggal ditambah saja lalu dibagi dengan 50 dan dikali dengan 100%. Nah, di situ akan mendapatkan hasil yaitu 48%. Untuk kategori memuaskannya, setelah melewati perhitungan, di sini didapat 8%, untuk kurang memuaskannya didapat 2%, untuk kategori jeleknya didapat 0%. Nah, selanjutnya yaitu pengujian waktu pada saat malam hari yaitu jam 10 sampai jam 11 malam. Untuk kategori sangat memuaskannya didapat 18%. Kategori memuaskannya setelah perhitungan didapatkan 34%. Kategori kurang memuaskannya didapatkan 4% dan kategori jeleknya didapatkan 2%.
Selanjutnya untuk pengujian pada siang hari yaitu jam 11 siang sampai jam 12 siang. Nah, untuk kategori memuaskannya setelah melewati perhitungan di sini didapatkan 6%. Untuk kategori memuaskannya didapatkan 6% juga. Nah, untuk kategori kurang memuaskannya didapatkan 22% dan untuk kategori jeleknya yaitu 26%. Nah, berdasarkan tabel di atas yaitu merupakan perhitungan yang sudah dilakukan berdasarkan pada tabel yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa waktu terbaik untuk menggunakan internet di Desa Nepi Yogyakarta adalah pada pukul jam 3.30 sampai jam 6.30 pagi ya. Dikarenakan pada jam tersebut didapatkan hasil pengujian internet masuk dalam kategori sangat memuaskan dan dengan nilai tertinggi yaitu 48%. Dibandingkan pada pukul 11 sampai 12 siang dengan nilai sebesar 6% dan pada pukul 10 malam sampai 11 malam itu diperoleh nilai sebesar 18%. Dan untuk waktu pengguna internet terbanyak di Desa Nepi adalah pada pukul 11 sampai 12 siang, dikarenakan pada jam tersebut didapatkan hasil pengujian internet masuk ke dalam kategori kurang memuaskan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 22% dibandingkan dengan pada pukul 3 sampai setengah 7 dengan nilai sebesar 2% dan pada pukul 10 sampai 11 malam dengan nilai sebesar 4%. Nah, berdasarkan hasil pengujian di atas, kondisi jaringan pada Desa Nepi dapat disimpulkan dengan rincian sebagai berikut. Untuk perhitungannya sendiri di sini ditambahkan ya untuk keseluruhannya pada kategori sangat memuaskan di sini ada 48%, 18%, dan 6%. Nah, itu nanti akan dibagi tiga. Kenapa dibagi tiga? Karena eh, untuk melakukan pengambilan datanya itu dilakukan 3 kali ya. Nah, dan hasilnya di sini untuk sangat memuaskan yaitu 24%, kurang memuaskan, kategori memuaskannya 16%, untuk kurang memuaskannya 9,33% dan kategori jeleknya 9,33% juga. Nah, jadi berdasarkan perhitungan di atas didapati bahwa kondisi jaringan internet di Desa Nepi, Yogyakarta masuk dalam kategori sangat memuaskan dengan nilai dominan yaitu sebesar 24%. Kali ini saya akan mendemokan atau kami akan mendemokan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Wireshark ini. Nah, pertama-tama sebelum kita meng-capture ini, alangkah baiknya kita menggunakan ini, option. Kita bisa memilih secara opsional. Nah, karena banyaknya pilihan di sini, jika kita centang semua, maka pilihannya akan banyak. Dan nanti trafiknya akan diterima juga akan banyak. Kalau kami memilihnya hanya bagian Ethernet saja, karena itu jaringan dari kabel. Itu untuk inputnya. Untuk outputnya eh, kami membatasi hanya 50 paket saja untuk pembuatan file baru secara otomatis, dan ini adalah file yang sudah ditetapkan disimpan di sini gitu. Dan untuk opsinya di sini untuk pemberhentian pengambilan data secara otomatis, maka kami membatasinya sebanyak 50. Jika sudah, maka waktunya untuk klik start. Nah, jika sudah, maka akan tampilnya seperti ini. Data ini adalah data
yang mungkin dibaca oleh orang awam akan bingung, akan pusing. Maka ini saya sebut sebagai data mentah, ini data mentah. Nah, untuk melihat secara, eee, pengumpulan datanya, cukup pilih bagian statistik ini, lalu pilih capture file properties. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, dan nama filenya akan ada. Nama filenya akan ada, ukurannya akan ada, dan ini saya juga kurang paham, dan formatnya juga ada, dan menggunakan internet apa. Di sini ada statistik, yang berarti paket data-data tadi yang telah dirata-ratakan atau telah dikumpulkan oleh aplikasi tersebut sehingga, bisa dengan mudahnya melihat data-data tersebut. Dan di sini ada daftar pustaka yang di mana, kami ambil kata-katanya. Sudah sekian sih itu aja dari presentasi dari kami. Mohon maaf selebihnya kurang kata-katanya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.